Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang masih tetap belajar dari rumah? Tetap semangat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang keempat. Bersih itu sehat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di gambar pertama, ada gambar seorang anak yang sedang mencuci kakinya. Lalu di gambar kedua, ada siswa-siswi yang sedang bersama-sama membersihkan kelas. Tentunya agar kelasnya menjadi bersih dan rapi sehingga nyaman dalam belajar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih dan suci? Di pelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara menjadi orang yang bersih dan suci sehingga kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak videonya sampai selesai ya. Pengertian bersuci, bersuci artinya kita menghilangkan kotoran, baik itu kotoran yang ada di badan, yang ada di pakaian, juga yang ada di tempat ibadah atau tempat sholat. Bersuci umumnya menggunakan air, namun bila tidak ada air, kita boleh menggunakan tisu ataupun menggunakan batu. Macam-macam bersuci ada dua. Yang pertama yaitu mandi, seperti yang sudah kalian lakukan setiap harinya. Dan yang kedua yaitu istinja. Istinja yaitu membersihkan anggota badan setelah kalian melakukan buang air kecil atau buang air besar. Sekarang kita belajar tentang tata cara bersuci. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara mandi. Ayo, siapa yang belum bisa mandi sendiri? Mandi berarti kita membersihkan seluruh anggota badan kita menggunakan air dan sabun, juga menggunakan shampoo untuk kepala. Nah, kalau kalian mau mandi, jangan lupa diawali dengan membaca basmalah. Lalu setelah selesai mandi, setelah selesai membersihkan badan, keringkan dengan handuk. Oh iya, jangan lupa ya untuk membaca doa sebelum masuk dan setelah selesai atau akan keluar dari kamar mandi. Doanya sebelum kita masuk kamar mandi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Dan setelah kita selesai mandi, lalu kita akan keluar dari kamar mandi. Kita berdoa dengan mengucapkan ghufranaka. Kemudian, cara bersuci yang kedua yaitu istinja. Setelah kalian buang air kecil atau besar, kita harus membersihkan anggota badan kita tersebut dengan menggunakan air. Namun, bila tidak ada air, maka bisa menggunakan tisu atau batu. Bagaimana Bu caranya? Caranya yaitu dengan minimal 3 kali atau ada 3 buah tisu atau batu, lalu diusapkan pada bagian yang akan disucikan. Teman-teman, ingat dengan saya ya. Yuk kita belajar mandi yang benar dan tata cara bersuci. Hai teman-teman, kali ini kita belajar mandi yuk. Kita kan sudah kelas 1, biasakan mandi sendiri ya.
Baik teman-teman, sebelum kita mandi, kita siapkan dulu ya perlengkapannya. Apa saja yang dibutuhkan untuk mandi? Ada sabun, ada sampo, ada pasta gigi, ada sikat gigi. Sebelum kita mandi, jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kumur-kumur yuk, kita gosok gigi dulu. Setelah itu kita pasangkan pasta giginya pada sikat gigi. Setelah itu kita gosok kepada bagian gigi kita, atas bawah, yang luar terlebih dahulu. Jangan lupa bagian dalam juga ya, yang atas dan bawah, biar bersih. Kita berkumur lagi. Nah, sekarang gigi kita sudah bersih kan? Kinclong ya. Selanjutnya kita membasuh seluruh badan kita. Jangan lupa kita pakaikan sabun ke seluruh badan kita biar harum. Dan untuk rambut kita agar bersih juga, kita tuangkan sampo. Kita gosok rambut kita. Sudah semuanya, kita guyur dengan air. Setelah itu kita keringkan badan kita dengan handuk agar badan kita kering. Sudah selesai, sudah segar kan? Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk istinja, bersuci apabila tidak ada air, kita bisa menggunakan daun, tisu, atau batu. Bagaimana caranya untuk membersihkan setelah kita buang air kecil atau air besar dengan menggunakan alat selain air? Untuk istinja, setelah kita buang air kecil atau air besar, kita gunakan tisu. Kita usapkan pada bagian yang sudah buang air besar atau air kecil. Kita basuh dengan tisu yang pertama 1 kali. Dan setelah itu tisu yang kedua 1 kali. Dan yang terakhir tisu yang ketiga 1 kali. Nah, kita coba kita bau. Sekiranya jika tangan kita sudah tidak bau, berarti kita sudah selesai bersucinya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Anak-anak kelas 1 pasti sudah paham ya tentang materi bersuci ini. Tentang pengertian bersuci, macam-macam bersuci, dan tata cara bersuci. Kalau begitu, video ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Di video berikutnya kita akan belajar tentang hidup sehat, lanjutan dari pelajaran 4 ini. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.